pagi rekan-rekan semuanya. Apakah semuanya dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Izin untuk saya mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Malik Junedi. NIM saya 24016400014. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya dengan topik pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, di dalam presentasi saya ini terdapat dua subtopik, yaitu tentang miskonsepsi pembelajaran developmentally appropriate practice atau DAP, atau yang biasa kita sebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topik yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri proses pembelajaran DAP atau pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu kita langsung saja masuk ke materi saya. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi ini bukanlah sebuah konsep yang kaku atau terlalu kita biasa sebut dengan stagnan seperti itu. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi peserta didik merupakan komponen utama yang diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengeksplorasi materi ataupun mengeksplorasi konsep pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini disesuaikan untuk anak pada setiap fase yang dijalaninya. Lalu di sini saya mengambil salah satu pendapat ahli yaitu oleh Ilviandra pada tahun 2011. Kalian bisa baca, perkembangan berlangsung sebagai suatu keseluruhan ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan kata lain, perkembangan itu terjadi secara menyeluruh dalam seluruh aspek perkembangan dan memiliki kaitan yang erat antara satu ranah dengan ranah lainnya. Jadi intinya adalah pembelajaran ini saling berkaitan pada satu tahap dengan tahap lainnya dan antara guru dengan muridnya. Lalu perkembangan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini cenderung dalam urutan relatif yang dapat diprediksi, yaitu abilitas, keterampilan, dan pengetahuan yang selanjutnya dibangun berdasarkan apa yang sudah diperoleh terdahulu. Kemudian poin yang kedua, pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif atau berbanding lurus terhadap perkembangan anak. Poin yang ketiga, perkembangan berlangsung pada arah yang dapat diprediksi ke arah kompleksitas, kekhususan, organisasi, dan internalisasi yang lebih meningkat. Dan anak adalah sebagai pembelajar yang aktif. Nah, selanjutnya, perkembangan dan belajar merupakan hasil dari interaksi, kematangan biologis, dan lingkungan yang mencakup lingkungan fisik dan sosial tempat anak tinggal. Perkembangan juga dapat mengalami percepatan apabila seorang anak memiliki kesempatan untuk mencoba dan mengasah berbagai keterampilan baru yang dipelajarinya, serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik atau anak itu sendiri. Selanjutnya, anak mendemonstrasikan dan memahami lingkungannya dengan berbagai cara. Selanjutnya, anak belajar pada komunitas yang menghargai, memenuhi kebutuhannya, dan aman secara fisik serta psikologis. Nah, tadi kan sudah saya bahas beberapa poin-poin yang mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum berlanjut ke miskonsepsi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, saya ingin sedikit bertanya kepada kalian. Saya ingin bertanya kepada Renanda, menurut kamu pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi itu berasal dari kata different yang artinya apa? Tahu? Coherent. Coba lagi. Ada berapa lain? Berbeda, iya betul. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini berasal dari kata, lebih tepatnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya different, yang artinya berbeda. Jadi dalam sebuah pembelajaran, peserta didik akan diperlakukan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, antara
kemampuan peserta didik yang satu dengan yang lainnya, kemudian minat, bakat, dan lain-lain. Tetapi dalam pelaksanaannya, pembelajaran yang berdiferensiasi ini mengalami miskonsepsi atau mendapatkan miskonsepsi dari beberapa kalangan. Nah, pendekatan diferensiasi ini sering mengalami penolakan karena dianggap kurangnya pemahaman. Berikut ini saya sampaikan beberapa miskonsepsi mengenai pembelajaran yang diferensiasi. Nah, yang pertama, menurut beberapa orang hanya ada satu cara dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal pada kenyataannya seorang pendidik dapat menggunakan konsep yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya, baik itu kemampuan, minat, bakat, dan kondisi yang lainnya. Lalu poin yang kedua, pendekatan DAP membuat pembelajaran tidak maksimal. Padahal pada tujuannya pembelajaran berdiferensiasi ini untuk menunjang kemampuan peserta didik, yang mana peserta didik itu sendiri terdapat berbagai perbedaan, mulai dari yang sangat paham, kurang paham, maupun tidak paham. Nah, itu tujuannya pembelajaran berdiferensiasi, untuk menyamakan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi mengabaikan aspek akademik. Itu tidak benar karena memang tujuannya adalah untuk menguatkan akademik dari peserta didik. Oke, selanjutnya yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi tidak memiliki tujuan yang jelas. Ini juga salah karena sudah jelas tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menyatukan atau menyamakan pemahaman peserta didik yang beraneka ragam, seperti itu dari segi kemampuan. Yang kelima, kurikulum dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi adalah perkembangan anak. Kemudian poin selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu kecenderungan atau tren pendidikan. Berikutnya, praktik pembelajaran berdiferensiasi dapat dicapai melalui permainan atau materi tertentu. Nah, ini setelah tadi saya sampaikan miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menyampaikan ciri-ciri. Nah, ini menurut Ilviandra lagi pada tahun 2011 bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan disesuaikan dengan perkembangan anak, ya, seperti tujuan awal bahwa pembelajaran berdiferensiasi memang untuk untuk membedakan peserta didik dari segi kemampuan agar dapat ditingkatkan stimulusnya untuk memahami materi pembelajaran. Kemudian anak diberikan pengalaman belajar secara langsung, jadi memang anak diberikan keleluasaan seluas-luasnya untuk mengeksplorasi materi. Lalu yang ketiga, kegiatan mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Nah, jadi memang dari segi perkembangan anak akan didampingi secara terus-menerus dalam proses pembelajaran ini. Berikutnya, kegiatan belajar mencerminkan minat anak, ya. Lalu materi pembelajaran bersifat konkret dan kontekstual. Kemudian rencana pembelajarannya disusun berdasarkan observasi dan pengukuran yang berkelanjutan. Jadi untuk sebelum melaksanakan pembelajaran ini, terlebih dahulu pendidik akan mengobservasi kemampuan anak, mulai dari yang kurang mampu, yang cukup mampu, dan yang sangat mampu dalam memahami pembelajaran. Nanti berikutnya akan dilakukan tindak lanjut dari hasil observasi tersebut. Oke, poin berikutnya, guru berperan sebagai fasilitator, dan guru memfasilitasi perkembangan diri sosial anak disesuaikan dengan kemampuan bahasa dan kognitif. Lalu guru berbicara satu persatu dengan anak. Nah, itu tujuannya untuk memahami peserta didik secara menyeluruh di dalam suatu kelas. Oke. Lalu aktivitas di dalam dan di luar ruangan juga disesuaikan, divariasikan. Informasi dan gagasan orang tua akan sangat membantu bagi guru. Jadi kan di sekolah guru tidak menampingi peserta didik secara full time. Nah, waktu lebih banyak dihabiskan di rumah bersama orang tua. Jadi masukan dari orang tua sangat membantu untuk gurunya. Lalu penggunaan tes dan asesmen untuk mengukur kemampuan anak. Lalu yang berikutnya, program belajar disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat perkembangan anak. Oke.
Nah, dari yang sudah saya sampaikan, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan miskonsepsi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran DAP ini merupakan jawaban atas pemenuhan kebutuhan peserta didik yang beraneka ragam. Anak itu sebagai pembelajar aktif dan guru sebagai fasilitator. Kemudian pembelajaran itu disesuaikan dengan minat, kemampuan, serta pemahaman peserta didik yang beraneka ragam, sehingga pembelajaran ini diperlukan dalam suatu kelas untuk menunjang kemampuan peserta didik. Nah, seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya, silakan sesi. Mas Malik, kira-kira apa sih kelebihan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan pembelajaran atau strategi yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab berdasarkan pemahaman saya ya Mas. Jadi menurut pemahaman saya, pembelajaran yang berdiferensiasi ini memiliki kelebihan dibandingkan pembelajaran biasa atau pembelajaran konvensional seperti itu ya. Kelebihannya antara lain pembelajaran ini karena memang kita mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat, berdasarkan kemampuan ataupun berdasarkan tingkat pemahaman ya terhadap suatu materi, maka pendidik dapat mengelompokkan nih. Misalnya dalam suatu kelas akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang sudah paham, yang cukup paham, dan yang belum paham. Nah, selanjutnya pendidik akan memberikan treatment yang berbeda kepada kelompok-kelompok tersebut. Semakin tidak paham peserta didik, maka akan diberikan perhatian lebih. Nah, sehingga dari situ akan dapat menunjang kemampuan peserta didik. Seperti itu dibandingkan dengan pembelajaran biasa yang guru hanya menggunakan satu metode untuk semua peserta didik, padahal peserta didik beraneka ragam di dalam kelas. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Mas Jamas. Tadi kan ada kelebihannya belajar diferensiasi. Kalau ada nggak sih kekurangan pembelajaran diferensiasi? Gitu, menurut Mas Malik. Baik. Untuk kekurangan, menurut saya kekurangan dari pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin lebih ke arah prosesnya ya. Jadi pendidik itu memerlukan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena yang pertama, guru atau pendidik itu harus mengobservasi terlebih dahulu peserta didik di dalam kelas. Jadi harus diamati satu persatu kemampuannya, kemudian minatnya, dan pemahamannya terhadap suatu materi. Nah, dari situ guru harus mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya tersebut, dan selanjutnya guru harus memberikan treatment yang berbeda. Nah, itu memakan waktu lebih lama dibandingkan hanya menggunakan metode konvensional yang guru hanya mengajar, kemudian peserta didik mendengarkan, dan setelah itu ditinggal. Menurut saya kekurangannya pada prosesnya yang lebih lama. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Nah, baik, kalau begitu sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.